pemimpin itu kirim harapan, bukan ratapan. Ya. Menurut saya state Indonesia hari ini adalah situasi di mana kita membutuhkan kepemimpinan dengan pesan-pesan yang optimis, solusi-solusi nyata untuk berbagai persoalan yang ada di bangsa kita. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas, dan kredibilitasnya ditopang dengan integritas, ditopang dengan kompetensi, ditopang dengan kedekatan dengan rakyat. Itu salah satunya. Oke. Kalau 1-10 Indonesia sekarang berapa? Waduh. 11. Dari 1000 kali ini. 11. Terkenal. Kita jangan pakai skala-skala. Nanti akan muncul masalah baru yang kita nggak duga nanti ya. Gini, Indonesia ini kan satu entitas yang relatif muda. Nama Indonesia aja kalau dihitung umur mungkin baru sekitar 150 tahun. Kemudian kita berbentuk republik baru 80 tahun. Nah, ketika kita ngomong tentang bangsa, maka perjalanan itu panjang. Nah, sekarang kita di dalam fase pertumbuhan yang kalau saya melihat ya, syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, dan lakukan yang kita bisa kerjakan. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena selama perjalanan bangsa ini akan selalu ada masa di mana kita mengalami up, nanti mengalami down, mengalami up and down, dan itu adalah perjalanan manusia pun begitu. Nggak mungkin perjalanan manusia itu lempeng. Nah, karena itu penting untuk kita punya mindset ketika sedang berada di dalam puncak itu antisipasi, menjaga, jangan sampai kita mengalami penurunan. Tapi ketika kita mengalami situasi yang kita rasakan sedang down, maka seperti masuk kegelapan tuh. Mengutuk kegelapan itu baik, tapi menyalakan cahaya itu jauh lebih baik. Nah, di situ kita lihat apa yang bisa dikerjakan untuk mengubah. Dan situasi naik turunnya akan selalu terjadi. Jadi coba kalau kita ingat ya, ini teman-teman kan baca sejarah perjalanan. Ada periode di mana friksi, konflik itu masif di Indonesia. Sekarang tadi saya perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Kalau kita lakukan itu di tahun 40-an, awal 50-an, itu begal sepanjang jalan. Iya. Itu benar. Iya, nggak aman. Nggak aman. Begalnya bangsa lain? Enggak. Bahasanya sama. Sukunya sama. Sama-sama butuh. Ngeri. Malam nggak ada yang perjalanan antar kota. Tahun 40-an, 50-an, 60-an bahkan. Nah, saya ingat ibu saya ini aslinya Kuningan, kuliahnya di Bandung. Itu kalau naik bis berangkat ke Bandung, beraninya berangkat kalau pagi. Nggak ada yang berani berangkat naik bis sore. Jadi pada saat itu kalau orang ditanya bagaimana situasinya, wih gelap bos. Masa itu gelap, ngeri. Ancaman itu bukan abstrak. Ancaman itu depan nyata, mata. fisik. Fase itu kita lewati. Ada perbaikan satu-satu, sehingga saya melihat kita penting untuk sadar di mana posisi kita dalam perjalanan bangsa kita. Jangan lupakan problem-problem lebih besar yang pernah kita lewati dulu. Lalu kita cari apa yang kita bisa kerjakan untuk membuatnya lebih baik dan bisa berbagi peran. Ada yang mainkan peran untuk bertanya, ada yang mainkan peran untuk memunculkan solusi, ada yang memainkan peran untuk macam-macam tuh. Tapi apapun yang kita kerjakan, saya melihat ini berangkat dari kesadaran bahwa perjalanan bangsa kita ini panjang, dan insya Allah kita semua ini mencintai Indonesia. Dan karena kita mencintai Indonesia, maka kita mengatakan ABCD untuk Indonesia lebih baik. Tapi kita sadar perjalanan itu panjang. Nah, ini untuk mengingatkan kita PR
kita itu banyak, tapi juga perkembangan yang kita sudah alami itu nggak sedikit. Cuman kita seringkali lewat tuh tentang apa yang sudah kita jalani, pelajaran apa yang sudah kita ambil. Seringkali kita fokus pada kabar berat tentang Indonesia hari ini. Ya. Dan itu yang kecenderungan kita lah. Ya. Iya, Bapak, saya sering cerita sama teman-teman, kalau kita datang ke sebuah negara, lalu diperiksa imigrasinya lama, pasti kita cerita berkali-kali. Ya. Tapi kalau kita diperiksa imigrasinya nggak ada lamanya, langsung lewat, nggak pernah kita ceritakan betapa bagusnya imigrasi itu. Nggak pernah kita puji imigrasi itu. Tapi begitu kita ngalamin kesulitan, itu bisa berhari-hari kita cerita. Poinnya adalah ketika kita mengalami hal yang baik, jarang kita ceritakan terus-menerus. Tapi kalau kita mengalami hal yang tidak baik, kita punya kecenderungan untuk menceritakan mengingat itu terus-menerus. Nah, betul. jadi saya malah merasa hari ini ya salah satu yang hilang adalah pesan-pesan optimistik, pesan-pesan positif tentang bangsa kita. Sehingga nuansa yang ada di Republik ini tuh nuansa yang positif. Tapi pesan-pesan optimistik itu harus ditopang dengan kredibilitas. Ya. Benar itu. Kredibilitas itu dibangun dari apa? Dari konsistensi, dari integritas, dari pemahaman atas kondisi yang ada di rakyat, sehingga dia muncul sebagai pesan yang kredibel, optimisme yang kredibel. Ya, bukan yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya beri ilustrasi misalnya. Bung Karno itu pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda. Terkenal sekali itu ya. Ya. Dan Sangat terkenal. saya akan guncang Dunia. dunia. Pada saat itu dikatakan 95% penduduk Republik ini buta huruf tulis. 95% penduduk Republik ini buta huruf, nggak bisa nulis. Bisa pidato, bisa angkat bambu runcing, bisa perang, berani berkelahi, kasih selembar kertas, suruh tulis nama, nggak sanggup. Oke. Terus di mana dasarnya optimisme 9? itu? Itu kan kalau 9 artinya dari 10 pemuda itu kira-kira 9 buta huruf, bukan? Iya, benar. Bagaimana melakukan perubahan dengan 9 pemuda buta huruf? Tapi Bung Karno tidak mengatakan, saudara semua, berat bangsa ini. Kalian semua ini 95% buta huruf. Yang sekolahan kayak saya ini cuma sedikit sekali. Enggak tuh. Yang dikatakan adalah pesan yang memompa semangat. Di saat tadi saya cerita, ketidakamanan, pembegalan, kekerasan, itu di mana-mana masif. Pesan itu menjadi kredibel dan membangkitkan semangat. Kenapa? Karena yang mengatakan memiliki integritas, yang mengatakan memiliki reputasi, memperjuangkan tentang rakyat ini. Sehingga pesan optimisme itu bergaung. Nah, tentu tiap zaman ada caranya. Tapi menurut saya tanggung jawab pemimpin adalah dia mengirimkan pesan-pesan yang optimis. Karena saya pernah katakan udah gak lama, pemimpin itu kirim harapan, bukan ratapan. Ya. Dengan begitu, rakyat akan bergerak ke arah yang benar. Ada banyak masalah, tentu ada banyak masalah. Kalau masalah sudah tidak ada, berarti kita sudah tidak hidup lagi. Itu benar. Dan menurut saya harus selalu terus-menerus ada usaha untuk mencari jalan keluar. Seperti pada era itu, ketika ada kekerasan di mana-mana, ketika ada ketidakamanan, kan ada jalan keluar kemudian. Nah, ini menurut saya state of Indonesia hari ini adalah situasi di mana kita membutuhkan kepemimpinan dengan pesan-pesan yang optimis, solusi-solusi nyata untuk berbagai persoalan yang ada di bangsa kita. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas, dan kredibilitasnya ditopang dengan integritas, ditopang dengan kompetensi, ditopang dengan kedekatan dengan rakyat. Itu salah satunya. Oke.